Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mujez dari jurusan Sejarah Peradaban Islam, angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai Muslim Moro yang ada di Filipina, Muslim Rohingya yang ada di Myanmar, dan juga Muslim Patani yang ada di Thailand. Bagaimana sih upaya dakwah dan integrasi dari mereka ini? Karena jika dilihat, mereka ini cukup disorot di kawasan Asia Tenggara ini. Bagaimana sih, apa sih mereka ini? Bagaimana sih upaya dakwah dan integrasi dari mereka ini? Ya, baik saja, kita masuk pada bagian pertama, yakni Muslim Moro yang ada di Filipina. Muslim Moro yang ada di Filipina ini terletak di bagian Mindanao, Sulu, dan juga Palawan. Mereka ini sudah ada sejak abad ke-14 Masehi, yakni sebelum bangsa Spanyol ini menyerang. Tetapi sayangnya, saat Filipina ini merdeka, banyak terjadi konflik internal karena Filipina ini banyak mengambil wilayah-wilayah. Contohnya, salah satunya itu mereka banyak mengambil wilayah di wilayah Moro ini, sehingga membuat perlawanan dari bangsa Moro ini. Mereka sering melakukan angkat senjata, yakni mereka sering berselisih dan seringkali melakukan angkat senjata. Dan pada akhirnya, pada tahun 2019, ditemukan sebuah solusi, yakni dibentuknya sebuah pemerintah otonom daerah yang diberi nama bangsa Moro. Di sini Muslim Moro diberikan kebebasan untuk memiliki wilayah, dan juga mereka bebas melakukan atau membuat peraturan mereka sendiri. Bagaimana sih upaya dan dakwahnya ini? Bagaimana sih upaya dakwah dan integrasi dari mereka ini? Dakwah yang mereka lakukan ini secara perdamaian dan juga secara pendidikan. Dan banyak tokoh-tokoh lokal ini melakukan penguatan secara ekonomi syariah dan membangun pesantren. Di situ dibentuk sebuah identitas Muslim ini. Dan yang kedua ini Muslim Rohingya di Myanmar. Muslim Rohingya di Myanmar ini dia terletak di Rakhine, Myanmar. Tetapi entah mengapa bangsa Rohingya ini dianggap imigran ilegal oleh negara Myanmar ini. Padahal Rohingya ini sudah ada dari dulu, maksudnya mereka sudah turun-temurun berada di wilayah tersebut. Dan tragisnya, pada tahun 2017 terjadi pembantaian besar-besaran, dan sehingga banyak warga dari Rohingya ini, atau tepatnya banyak warga Rohingya ini melakukan imigran. Salah satu tempat yang sering kita banyak temui dari migran dari Rohingya ini, salah satu tempatnya itu kayak Bangladesh. Dan bagaimana sih upaya dakwah integrasi dari mereka ini? Yakni mereka melakukan biasa dakwahnya ini di camp pengungsian. Mereka melakukan dakwah di situ, kan mereka sering kayak melakukan imigran atau perjalanan begitu. Dan yang juga ini, banyak lembaga-lembaga Muslim melakukan bagaimana caranya agar Muslim Rohingya ini tetap ada. Maksudnya mereka bisa membantu secara kayak bagaimana ya, mereka ini kayak memberikan izin untuk kayak mereka datang ke tempat itu, atau bagaimana ya, kayak bantuan-bantuan begitu. Dan yang ketiga ini Muslim Patani yang ada di Thailand. Muslim Patani Thailand terletak di Yala dan Patani. Mereka ini berbahasa Melayu, dan mereka ini memang rata-rata mayoritas Muslim. Tetapi pada saat Thailand ini mencampur atau banyak mengambil wilayah di wilayah Thailand ini, tapi Muslim Patani ini banyak mendapat diskriminasi dari pemerintah Thailand ini, yakni kayak agama ini tidak terlalu tidak terlalu didukung, maksudnya kayak
lebih diberhentikan begitu. Dan juga Melayu ini, maksudnya budaya Melayu ini banyak kayak tidak disepelekan atau dikesampingkan. Dan bagaimana sih upaya dakwah dan integrasi dari mereka ini? Mereka ini melakukan, yakni mereka ini membangun sebuah dakwahnya ini, mereka membangun sebuah sekolah-sekolah Islam yang ada di wilayah tersebut, dan disitulah kayak anak-anak atau kayak mereka yang masih awam ini kayak diberikan pemahaman mengenai Islam. Dan yang ke selanjutnya itu banyak kayak pemimpin-pemimpin muslim, yakni mereka ini kayak yang paham tentang muslim begitu. Mereka kayak gimana ya, saya mau bilang mereka ini banyak kayak mendekati kayak pemimpin-pemimpin yang di Thailand ini, sehingga bagaimana caranya dan cara mereka ini memiliki tujuan untuk bagaimana caranya muslim petani yang di Thailand ini mereka hidup damai dan tidak merasa kayak, dan mereka ini kayak tidak ada kayak diskriminasi dari bangsa-bangsa lain, maksudnya dari mayoritas lain. Dan sedikit saya tambahkan untuk penutup dari video ini, dari ketiga mayoritas muslim ini kita dapat mengambil pelajaran, yakni Islam itu bukan sebuah kekerasan, tetapi Islam ini disebarkan secara damai dan penuh hikmah. Was been, oh mama, I wanna be